Maka perpaduan dan mensupervisi, mengajak, bergandengan tangan dan memberikan jalan kepada orang-orang muda di partai ini, itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Saya berbesar hati juga setelah melihat perkembangan dari waktu ke waktu, bahwasanya Partai Nasdem ini mempunyai daya tarik dan magnitude tersendiri di tengah-tengah keberadaan kaum muda di negeri ini, dan ini patut kita syukurin. Lihatlah daripada hasil pilkada yang kita peroleh pada akhir terakhir, dari 128 pimpinan, pucuk pimpinan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota beserta dengan para wakilnya, itu masih didominasi oleh kaum muda, dan ini patut kita syukuri. Pemirsa, partai politik dituntut terus berinovasi dalam menjaring dan mengedukasi pemilih pemula. Salah satu inisiatif datang dari Partai Nasdem yang rutin menggelar program Remaja Bernegara, sebuah sekolah politik yang dikemas secara seru dan edukatif. Belajar politik tidak harus kaku. Itulah semangat yang dibawa Partai Nasdem melalui program Remaja Bernegara yang kini telah memasuki season ketiga. Program ini diikuti oleh puluhan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah, memberikan pengalaman belajar politik yang aplikatif dan menyenangkan. Para peserta diajak memahami tata kelola bernegara, mulai dari mekanisme kerja eksekutif hingga legislatif melalui metode role play. Anak-anak muda ini berkesempatan merasakan langsung simulasi menjadi anggota dewan yang menyerap aspirasi masyarakat dan ikut dalam pengambilan keputusan. Dari aku, ini adalah salah satu program dari Nasdem yang benar-benar keren banget karena bisa memotivasi anak-anak muda seperti kita semua ini yang masih di usia 15 tahun, 13 tahun itu untuk melek akan politik. Dan ini asik banget, seru banget. Ini programnya benar-benar bermanfaat untuk anak-anak usia remaja untuk melek terhadap politik. Dan juga agar remaja itu dapat mensaring isu-isu politik yang kurang dipahami terhadap remaja. Karena di sini kita berperan sebagai tokoh masyarakat juga, menteri dan juga DPR. Terima kasih sama Partai Nasdem yang udah bikin program Remaja Bernegara. Dimentori langsung oleh pejabat politik dan ahli di bidangnya, program Remaja Bernegara Partai Nasdem membuka ruang bagi generasi muda untuk mengasah daya kritis, berani menyampaikan gagasan serta memahami proses politik secara demokratis dan transparan. Tentunya Partai Nasdem hari ini berbangga ya, bisa bersama dengan kader-kader muda dalam satu program yang bernama Remaja Bernegara. Harapannya tentu bahwa pendidikan politik itu dimulai dari awal. Karena apapun yang terjadi di Republik ini, maju mundurnya bangsa ini, itu kita lalui lewat yang namanya proses politik. Sehingga nanti ke depan dengan adanya kegiatan ini adalah bentuk moral obligation, tanggung jawab juga daripada Partai Nasdem untuk bisa memberikan sumbangsih pikiran kepada generasi selanjutnya. Tidak hanya di Jakarta, program Remaja Bernegara Partai Nasdem juga digelar di beberapa provinsi di Indonesia. Di antaranya Riau, Sumatera Barat hingga Sulawesi Selatan. Program Remaja Bernegara 2025 telah memasuki angkatan ke-20 dengan total 22 angkatan yang akan berakhir 29 November 2025. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah bergabung bersama kami alumni Remaja Bernegara Partai Nasdem season pertama Bianca Maura Filia dan Ketua Umum Prokes Nasdem Dr. Kestri Meher. Saya langsung sapa, selamat malam Bianca dan Dr. Kestri. Selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung. Saya ingin ke Bianca dulu. Bianca. Halo Bianca, ini Bianca sebagai angkatan pertama ya Remaja Bernegara. Awalnya kenapa nih Bianca tertarik untuk ikut kegiatan Remaja Bernegara yang diinisiasi oleh Partai Nasdem, Bianca?
Karena tentu awal mula Bianca tertarik dengan program ini itu karena Bianca melihat program ini yang ada di Instagram, dan selain itu pasti program ini tuh memiliki program-program yang baik untuk para remaja seperti kita. Apalagi di usia Bianca ini banyak sekali anak muda yang belum mengerti ataupun belum paham mengenai politik. Nah, dari program ini Bianca ingin mencari tahu lebih dalam dan juga mendapat wadah untuk Bianca, membuka mata Bianca bagaimana caranya kita memandang politik dan bagaimana cara kita menelaah tentang politik tersebut. Selain itu, Bianca juga ingin menyebar aspirasi kepada teman-teman Bianca bahwa politik itu tidak serumit yang kita kira. Karena di usia seperti Bianca itu, di usia 15 tahun banyak anak-anak yang mikir kalau misalnya politik itu cuma buat orang dewasa aja. Anak-anak seusia kita itu tidak usah ikut campur dengan yang namanya politik. Tapi dengan adanya Partai Nasdem yang mengadakan program Remaja Bernegara, itu membuktikan bahwa misalnya suara kita sebagai remaja itu juga didengar, Kak. Begitu. Oke, jadi Bianca merasa didengar ya oleh Partai Nasdem. Betul. Oke, Iya, Bianca benar. boleh Jadi kita juga bisa menyampaikan aspirasi. boleh cerita lebih lanjut pengalamannya nggak Bianca selama ikut Remaja Bernegara dengan konsepnya adalah edutainment ya. Jadi ada pendidikan, ada hiburannya juga. Tadi Bianca bilang seru ya. Benar, seru banget, Kak. Selain kita di sana diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang legislasi, kita juga menggunakan 3 fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan untuk membuat suatu undang-undang. Dan kita juga menggunakan konsep role play yang dimana tentu ada pemimpin sidang di paripurna, lalu juga ada ketua komisi dan lain-lainnya. Di situ Bianca juga merasa senang. Kenapa? Karena hal-hal tersebut ini tidak dibawakan dengan berat, tapi ini dibawakan dengan enjoy, having fun. Jadi kita saat mendapatkan materi tersebut tidak merasa ini berat banget buat kita, enggak, karena ini tuh mudah banget buat dipahami gitu. Jadi cara pembawaannya itu lugas dan juga ringan untuk para remaja usia kita. Ilmu apa aja Bianca yang Bianca dapat dan menurut Bianca ini nih yang paling penting, paling bermanfaat untuk Bianca? Kalau untuk ilmu yang paling penting bagi Bianca itu yang pertama bahwa politik itu bukanlah suatu hal yang harus kita hindari sebagai anak-anak. Tetapi kita sebagai generasi muda itu harus berani untuk bersuara, berani untuk mempelajari tentang hal-hal yang nanti akan kita genggam di masa depan. Karena nanti pastinya generasi muda di masa ini akan menjadi legislasi atau yang akan memegang hal berikutnya gitu. Selain itu karena Remaja Bernegara ini Bianca bisa terjun kembali lebih dalam untuk menelaah, lalu Bianca juga kemarin berkesempatan untuk menjadi parlemen remaja di DPR RI dan dapat bertemu dengan Ibu Puan Maharani. Tentu Bianca merasa sangat bersyukur sekali karena ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh RBN ini sangat bermanfaat. Jadi saat Bianca bawa kembali untuk sidang paripurna sebenarnya di DPR RI itu luar biasa begitu, Kak. Jadi selain itu Bianca juga bisa menyuarakan nilai positif dari politik sampai teman-teman Bianca sendiri juga akhirnya mulai banyak yang tertarik untuk ikut RBN ini begitu. Baik, saya lihat nih Dokter Kestri senyum dengan bangga ya Dokter, kalau kita lihat anak-anak mudanya juga antusias di saat Partai Nasdem menginisiasi sebuah gerakan, sebuah sekolah ya, Remaja Bernegara sebagai langkah konkret untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Apakah ini menunjukkan makin optimis menuju Indonesia Emas 2045, Dokter Kestri? Ya, kalau kita bicara ya tentang remaja, kenapa sih Remaja Bernegara ini? Sebenarnya fokusnya kita ngajarin mereka untuk leadership, ya, bahwasannya anak muda itu harus melek politik. Nah, selain kita bicara leadership, kita mengajarkan juga sesuai dengan tema kita ya, konsistensi membawa arus perubahan. Ini konsistensi ini kan kita kan artinya harus mempertahankan komitmen. Jadi seorang leadership itu harus mempertahankan komitmen untuk mencapai ke depannya ya outputnya pasti generasi emas 2045. Nah, dengan jiwa leadership tersebut di RBN ini kan seperti yang dikatakan Bianca tadi ya, kita menciptakan perubahan yang berarti bagi masyarakat. Nah, artinya selain itu juga dari leadership tersebut apa yang kita harapkan? Mereka memiliki visi misi yang jelas. Karena kan seorang pemimpin itu harus memiliki visi misi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan bagaimana
mereka akan mencapainya. Lalu yang kedua, mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip. Karena kita ketahui juga seorang pemimpin politik harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip mereka dan tidak boleh mengkompromikan nilai-nilai mereka untuk kepentingan politik semata. Mereka juga harus mendengarkan apa yang menjadi masalah secara realistisnya. Lalu yang ketiga juga mengambil keputusan yang konsisten. Nah, di mana dengan visi misi mereka yang telah tadi saya katakan, ini tidak boleh berubah-ubah sesuai dengan situasi. Nah, yang terakhir bahwasannya mengkomunikasikan dengan jelas. Seorang pemimpin politik ini harus mengkomunikasikan visi, misi, dan keputusan mereka dengan jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami apa yang sedang mereka perjuangkan. Sehingga dengan adanya konsistensi ini kami mengharapkan ke depan generasi-generasi selanjutnya dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kredibilitas dan legitimasinya, menciptakan perubahan yang berarti bagi masyarakat, dan yang terakhir menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Namun di sini harus digarisbawahi bahwa konsistensi tidak berarti tidak boleh berubah atau beradaptasi dengan situasi yang berubah, karena seorang pemimpin politik harus dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan komitmennya. Jadi inilah alasannya kenapa remaja bernegara di Partai Nasdem ini kita menekankan nilai-nilai leadership tersebut yang saya katakan. Baik, Bianca, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Bianca semangat terus, semoga ilmunya terus bermanfaat dan menginspirasi teman-temannya ya. Terima kasih Bianca, dan untuk Dr. Kestri mohon tetap bergabung bersama kami ya. Pemirsa, kami harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.